Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-262 versi Manga Plus sekarang sudah keluar. Oleh sebab itu, karena Manga Black Clover chapter ke-262 versi resminya sekarang sudah rilis, maka secara otomatis akan ada hal-hal kecil yang berbeda dengan apa yang sudah kalian baca dari versi RAW-nya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa yang berbeda dari Manga Black Clover versi Manga Plus dengan versi RAW-nya. Seperti yang kalian tahu, kalau di Manga Black Clover chapter ke-262, sosok misterius yang berada di bahu Natsu telah dikonfirmasikan kalau dia adalah iblis. Dan sosok iblis itu juga telah diperkenalkan pula siapa namanya. Akan tetapi ternyata kalau di versi RAW-nya iblis milik Natsu ini diperkenalkan dengan nama Guimero, beda halnya dengan nama yang ada di dalam versi Manga Plus-nya. Karena kalau di dalam versi resminya itu nama iblis milik Natsu ini adalah Gimodelo. Sebenarnya kejadian di mana ada perbedaan nama yang baru diperkenalkan antara versi RAW-nya dengan versi resminya memang sudah sangat wajar sekali terjadi. Apalagi masalah perbedaan antara translate-nya. Tapi yang jelas dengan sekarang sudah rilis versi resminya dan di versi Manga Plus itu iblis Natsu diperkenalkan dengan nama Gimodelo, itu berarti nama yang paling valid dan paling benar dari iblis milik Natsu ini tentunya adalah Gimodelo, bukannya Guimero. Selain itu, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, yang memang sangat wajar bila ada perbedaan translate, rupanya ada pula percakapan yang sangat berbeda antara Asta dengan Natsu dalam versi RAW-nya dengan versi resminya. Yaitu jika di versi RAW-nya Natsu mengatakan kalau dia sama sekali belum pernah ke markas Black Bull, namun kalau di versi Manga Plus-nya perkataan Natsu sangat berbeda. Yakni dia mengatakan kalau dirinya cuma pernah satu kali pergi dan mengunjungi markas dari kelompok kesatria sihir yang dipimpin oleh Yami ini. Dan perbedaan translate ini tentu saja juga akan membuat pembahasannya menjadi berbeda. Sebab jika di pembahasan lalu saya mengatakan kalau tidak ada orang lain lagi yang mengenal Natsu selain Yami karena Natsu di versi RAW-nya mengatakan kalau dirinya sama sekali belum pernah mengunjungi markas Black Bull, hal itu akan merubah pembahasannya setelah membaca Manga Black Clover versi resminya. Lantaran meskipun cuma satu kali Natsu pernah mengunjungi markas Black Bull, itu berarti akan ada satu orang anggota Black Bull yang mengetahui Natsu. Ya, anggota kesatria sihir Black Bull yang seharusnya mengetahui Natsu adalah Henry. Soalnya seperti yang kalian tahu, meskipun Henry tidak bisa bergerak dengan bebas, akan tetapi dia bisa melihat dan mengenali siapapun yang pernah masuk ke dalam rumahnya. Karena markas Black Bull pada dasarnya itu adalah rumah keluarga Henry. Dan selain itu, jika Natsu mengatakan kalau dia pernah satu kali mengunjungi markas Black Bull, itu berarti dia direkrut setelah Yami merekrut Henry. Sebab saat Yami pertama kali bertemu dengan Henry, dia mengatakan kalau dirinya baru diangkat menjadi kapten kesatria sihir dan sedang mencari markas. Yang itu berarti Henry bisa dikatakan sebagai orang pertama yang direkrut Yami sebagai anggota kesatria sihir Black Bull. Dan karena Natsu mengatakan kalau dia pernah satu kali mengunjungi markas Black Bull, itu berarti setelah Yami merekrut Henry dan berhasil menemukan markas yang tepat, barulah kapten kesatria sihir Black Bull ini merekrut Natsu dan menjadikannya wakil kapten. Dan dengan terungkapnya percakapan ini, itu berarti Natsu adalah orang kedua yang direkrut Yami sebagai anggota kesatria sihir Black Bull. Oleh karena itu, wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini mengatakan kalau wajar jika anggota lainnya tidak tahu mengenai dirinya. Akan tetapi selain perbedaan translate yang sudah saya bahas sebelumnya, ternyata ada lagi perbedaan terjemahan yang juga membuat pembahasan yang saya buat sebelumnya menjadi kurang tepat. Yakni setelah Natsu mengatakan kalau dirinya membenci Yami, kalau di dalam versi resminya Natsu berucap kalau selama ini dia sedang menyamar di dalam kerajaan Spade. Dan kata-kata Natsu ini kalau menurut saya bisa menjadi tanda kenapa baru sekarang dia muncul. Sebab memang banyak yang mempertanyakan kenapa wakil kapten kesatria sihir Black Bull baru kembali dan muncul sekarang. Memang benar kemunculan Natsu ini menjadi kejutan yang sangat menarik. Tapi tetap saja akan ada yang bertanya-tanya kenapa dia baru dimunculkan sekarang. Dan setelah melihat ucapan Natsu pada Asta kali ini, akhirnya jelas sudah kenapa dia baru muncul. Seperti yang kalian tahu, Natsu memang memiliki kekuatan iblis.
Dan karena dia memiliki kekuatan iblis, tentunya dia akan jauh lebih mudah untuk menyamar sebagai anggota Dark Triad. Lantaran seperti yang kalian tahu, semua anak buah Dark Triad adalah pengguna kekuatan iblis. Dan mungkin alasan kenapa selama ini dia terus menyamar di kerajaan Spade karena Nuts belum menemukan waktu yang tepat untuk menyusup ke ruangan Dante dan mengetahui apa yang direncanakan oleh ketiga pemimpin kelompok Dark Triad itu. Oleh sebab itu, setelah dia berhasil menyusup ke ruangan Dante saat ketiga pemimpin kelompok Dark Triad itu tidak ada dan dia akhirnya tahu apa yang mereka bertiga rencanakan, barulah Nuts bisa kembali ke kerajaan Clover untuk pergi melapor. Akan tetapi, sialnya saat dia sudah tahu apa rencana kelompok Dark Triad, Yami dan William sudah tertangkap. Namun karena dia sudah tahu rencana kelompok Dark Triad inilah, Nuts bisa dengan santainya mengatakan kalau Yami masih hidup dan masih ada waktu untuk pergi menyelamatkannya. Nah, itulah yang dapat saya bahas di pembahasan kali ini. Dan jika kalian ingin menambahkan pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian itu pada kolom komentar ya.